Selasa, 7 April 2026. Di Dusun Cikole Wetan, Desa Cijulang, Kabupaten Ciamis, geliat ekonomi desa sedang mekar melalui sebuah langkah strategis. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Citra Sejahtera kini menjadi pusat perhatian berkat keberhasilannya mengelola peternakan ayam petelur sebagai garda terdepan program ketahanan pangan. Bukan sekadar proyek dadakan, usaha ini lahir dari suara masyarakat melalui musyawarah desa. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi mulai dari pertanian organik hingga perikanan, ayam petelur dipilih sebagai prioritas utama. Sebuah keputusan kolektif yang kini mulai membuahkan hasil nyata bagi kesejahteraan warga Tatar Galuh. Mari kita lihat lebih dekat operasionalnya. Kepala Desa Cijulang, Endang Hidayat, menjelaskan bahwa perjalanan ini dimulai dengan 500 ekor ayam. Namun, melihat potensi yang menjanjikan, populasi ayam ditingkatkan menjadi 800 ekor pada April 2026 ini. Dengan kapasitas kandang yang mampu menampung hingga 1000 ekor, ruang untuk berkembang masih sangat terbuka. Produktivitasnya pun tergolong tinggi. Dari populasi awal, rata-rata produksi mencapai 400 hingga 460 butir telur setiap harinya, atau sekitar 80% dari total populasi. Dalam sehari, sekitar 25 kg telur dihasilkan, siap untuk didistribusikan ke meja-meja makan warga. Pemasaran telur BUMDes Citra Sejahtera memiliki jangkauan yang strategis. Entep Abdurrahman, sang pengelola, menjelaskan bahwa telur-telur ini tidak hanya dijual ke warga sekitar dengan harga Rp29.500 atau ke warung-warung lokal dengan harga yang lebih miring. Ada peran yang lebih besar di sini. Setiap pekan, BUMDes ini menyuplai kebutuhan telur ke SPPG Sukamulya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dengan harga khusus Rp29.000 per kilogram bagi lembaga, BUMDes Cijulang secara langsung berkontribusi pada peningkatan gizi generasi mendatang di wilayah Cihaur Beti. Tentu, perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Direktur BUMDes Citra Sejahtera, Haji Suhendar, menyebutkan bahwa usaha ini didukung oleh penyertaan modal pemerintah desa sebesar Rp196 juta. Dana tersebut dialokasikan secara transparan untuk pembangunan kandang permanen dan pengadaan bibit ayam tahap awal. Tantangan utama yang dihadapi adalah faktor kesehatan ternak. Penyakit seperti kutil menjadi momok yang bisa menurunkan produktivitas telur secara drastis. Oleh karena itu, kedisiplinan pemberian pakan 2 kali sehari, pada pukul 6 pagi dan 1 siang, menjadi kunci yang tak boleh terlewatkan. Total 60 kg pakan berkualitas dihabiskan setiap hari demi memastikan ayam-ayam tetap sehat dan produktif. Kedepan, Desa Cijulang memiliki visi besar. Dengan dukungan pemerintah yang berkelanjutan, mereka berharap bisa memaksimalkan kapasitas kandang dan meningkatkan populasi ayam petelur. Inisiatif BUMDes Citra Sejahtera adalah bukti bahwa dengan musyawarah yang tepat dan pengelolaan yang profesional, desa bisa berdikari. Dari sebuah kandang di Cikole Wetan, pesan ketahanan pangan itu menggema. Memberi makan warga, menyokong gizi anak bangsa, dan memutar roda ekonomi desa. Cijulang sedang membuktikan bahwa kemakmuran bisa dimulai dari sebutir telur. Jumlah ayam yang awal 500, kemarin ada penambahan, udah hampir seminggu 300 ekor dan jadi jumlah 800 ekor. Terus kalau perawatan, ya rumit juga ya lah, perawatan, kasih vaksin sama obat-obatan, terus rutin, terus kasih pakan, sehari 2 kali. 2 kali. Ya. Jam berapa aja, Pak? Kalau pagi jam 1, terus kalau siang kalau pagi jam 6, kalau siang jam 1. Ini untuk kapasitasnya sendiri ada berapa ekor sih sebenarnya? Kalau dihitung semuanya 1000 ekor. Cukup ya? Cukup. 1000 ekor. Kapasitas kandang 22. 2 ekor Ada kendala nggak untuk mengurus ayam? Kendalanya apa sih? Kendalanya itu penyakit, Pak. Gitu. Iya, penyakit. Terus kan beda sama ayam biasa. Kalau ayam ini mungkin ada kutil lah jadi misalkan ada kutil, terus betulnya nggak bertelur gitu. Jadi bedanya, berpengaruh berarti ya? Iya, pengaruh juga. Ya.
Kalau satu hari ini bisa menghasilkan berapa puluh telur? Kalau dihitung yang 500 itu hampir 400 Kilo. 460 butir. Oh, 460 butir. Diambil ya margin errornya 80% gitu. Untuk penjualannya kemana aja nih Pak? Penjualan ke warung, terus ke warga, terus ada yang dari ke SPPG gitu. Kalau ke warga dan ke warung dijual berapa nih dari BUMDes sendiri? Kalau ke warga 29, 295, kebetulan kan kemarin pakan naik juga. Terus ke warung 285, ke SPPG 29. Kalau untuk pakannya sendiri Pak, dalam satu hari bisa menghabiskan berapa kilo pakan ayam? Kalau yang pagi itu 24 kilo. Kali ini ditakar per lainnya. Per lainnya kalau pagi itu 2 kilo. Terus kalau siang per lainnya 2 kilo 9 on. Jadi yang pagi itu 24 kilo, yang siang 36 kilo. Ya. Setiap hari berarti ya Pak ya? Setiap hari. Ini Desa Cijulang pada saat Musdes program ketahanan pangan, ada beberapa opsi yang kami sampaikan pada saat Musdes. Ketahanan pangan yang pertama adalah budidaya peternakan ayam petelur, yang kedua perikanan, dan yang ketiga organik. Nah, Musdes pada saat itu menetapkan dengan BUMDes itu usahanya kepada ayam petelur. Jadi pada saat hasil Musdes, maka penyertaan modal yang dilakukan oleh Desa Cijulang kepada BUMDes Citra Sejahtera itu alokasinya penyertaan modal itu diperuntukkan untuk ayam petelur. Sekarang ada berapa ekor nih ayam yang dibudidayakan di sini? Hari ini itu ada penambahan 300 ekor pada saat Musdes, dan ekspos daripada BUMDes Citra Sejahtera itu pada saat itu pembangunan kandang ayam serta isi dan ayamnya itu 500. Nah, baru bulan April ya itu ada penambahan lagi 300 ekor sehingga jadi jumlah 800 untuk bulan ini. Oke. Ini selain dipasarkan ke warga, kemana saja ini telur-telur yang dihasilkan? Alhamdulillah BUMDes itu karena kapasitasnya 500 ekor yang dari bulan Oktober ya, sehingga kami hanya baru memenuhi kepada warga, tetapi seminggu sekali ada penyaluran permintaan dari SPPG, yaitu SPPG Sukamulya. Oke. Selain ayam petelur tadi ada padi organik atau seperti apa? Padi organik itu terpisah dengan BUMDes. Itu hanya dilakukan oleh kelompok tani Mekar 4 yang berorientasi kepada beras organik. Ya, tapi ada juga keterlibatan BUMDes pada tahun 2024 dari penyertaan modal dari tahun 2024 itu memberikan bantuan pada saat tanam ya, karena para petani di kami itu kebanyakan itu istilah Sundanya itu nengah. Jadi dia bukan pemilik tanah, tapi kebanyakan penggarap. Nah, penggarap ini kan memerlukan modal. Jadi BUMDes pernah kerjasama dengan kelompok tani Mekar 4 untuk mengembangkan organik. Per 100 bata diberikan modal itu 1 juta pinjaman. Bayarnya itu yarnen. Dibayarnya pada saat panen. Padi organik gitu. Kalau ini kan di bawahnya ada kolam ya, di ayam petelur ini. Itu memang juga usaha BUMDes atau seperti apa? Nah, karena ini lahannya adalah lahan pribadi, sehingga pembangunan kandang ayam di atas kolam ini kompensasi daripada pemilik dan BUMDes itu bahwa kolam itu dimiliki oleh pemilik pribadi gitu. Nah, di atasnya itu baru milik BUMDes. Bangunan dan isinya itu milik BUMDes, tapi tanah milik pribadi. Sehingga kerjasama perjanjiannya itu bahwa kolam dimiliki oleh pemilik tanah,
kemudian bangunan dan isinya itu milik BUMDes. Dan dikelola untuk ada ikannya. Ya itu dikelola oleh pemilik. Rencana ada penambahan lagi ayam atau berapa? Ya kalau misalkan semoga tahun ini ayam yang kemarin 500 itu kan hampir flat. 1 bulan ini dari bulan November ke sini itu hampir rata, itu per hari itu 25 kilo per hari gitu. Jadi dengan ayamnya bertelur 25 kilo per hari, menjadikan pengelola ingin adanya penambahan. Karena hitungan pengelola khususnya di kandang ini ya mungkin semakin banyak ayam semakin dia juga besar untuk UMR atau UMK-nya itu, karena hitungannya hitungan per ayam gitu. Nah itu kalau misalnya rencana ke depan ya kami juga karena tahu sendiri bahwa dana desa untuk ketahanan pangan kan hari ini orientasi ke KDMP, sehingga kami juga berharap kepada pemerintah kabupaten ataupun provinsi ataupun pusat ingin adanya penambahan bangunan untuk penambahan populasi di ayam petelur ini, karena melihat hari ini dari Oktober sampai dengan bulan Maret kemarin itu 500 itu per hari 25 kilo per hari. Kalau rata-rata misalkan 30.000 kan udah lumayan, dikurangi pakan itu masih menguntungkan.